kita sekarang bicara dengan revolusi industri keempat kan gitu ya, bahwa semua nanti robot akan banyak mengambil ini kendali lah ya pekerjaan. Nah, bagaimana ini Mas Hatta akan melihat ini? Kan juga sudah berjalan-jalan di Inggris melihat langsung, kemudian postdoc. Apakah ini satu hal yang real atau cuma hype? Atau kalaupun real, berapa tahun lagi kira-kira kita bisa menghadapi ini nih? Atau mendapatkan ini? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan apa yang saya amati selama beberapa tahun ini berkecimpung di proyek-proyek di Inggris dan Eropa, memang ada pergeseran, Bang Denny. Jadi kalau kita lihat kan di setiap fase revolusi industri itu kan biasanya ada apa namanya ya, ada ciri khas gitu ya, ada sesuatu yang mendorong terjadinya revolusi industri gitu. Benar, ya. Dulu misalnya di revolusi industri pertama ada misalnya mesin uap gitu. Jadi SWOT gitu ya. Benar. Ya, kemudian ada penemuan komputer, kemudian ada penemuan mesin conveyor belt untuk pabrik segala macam, penemuan listrik sehingga segala sesuatunya bisa digantikan oleh listrik, yang tadinya manusia digantikan uap, digantikan listrik. Nah, di revolusi industri keempat ini lumayan ada pergeseran juga, salah satunya karena teknologi artificial intelligence. Jadi kalau dulu itu robot sudah ada sebelumnya di pabrik-pabrik, tapi dia cuma bisa mengerjakan tugas yang fix gitu, tugas yang itu aja gitu. Mindahin barang dari sini ke sini dan udah gitu doang. Nah, tetapi dengan adanya artificial intelligence ini, robot bisa memiliki kemampuan untuk belajar gitu. Jadi robot memiliki kemampuan untuk belajar, dia tidak harus diprogram secara sempurna dari awal, tapi dia justru bisa beradaptasi dengan lingkungan sekeliling. Nah, makanya jadi lebih fleksibel, Bang Dani. Dan ini yang membuat jarak antara robot dan manusia tadi jadi semakin kecil, karena robotnya sekarang sudah bisa belajar untuk bekerja secara aman di sekitar manusia gitu. Dan ini juga selain itu juga salah satu teknologi yang mungkin menurut saya cukup revolusioner itu teknologi 3D printing. Jadi di mana ketika kita menggunakan 3D printer itu kita bisa merakit gitu robot kita sendiri gitu istilahnya ya, homemade begitu. Ya mirip dengan misalnya dulu belum ada printer, terus orang punya printer, sekarang semuanya bisa di print di rumah gitu ya. Nah, ini dengan adanya 3D printing ini proses produksi sistem-sistem seperti robot dan sistem cerdas yang lain itu jadi lebih murah, lebih terjangkau dengan masyarakat luas. Nah, ini yang membuat lumayan ada perubahan yang revolusioner seperti itu. Nah, kalau terkait ini tadi kalau udah kita bahas ini ya, bagaimana menghubungkan antara artificial intelligence itu dengan robot, kira-kira seperti itu ya. Itulah nanti mimpi daripada revolusi industri yang keempat itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ini sudah benar-benar ada atau kalaupun belum ada, kapan ini kira-kira akan terjadi nih realisasinya ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah berlangsung, Bang Denny, karena ini kan bukan sesuatu yang istilahnya tiba-tiba gitu ya, bukan yang awalnya nggak ada terus tiba-tiba ada gitu. Jadi ini memang bertahap, bertahap dan mulai semakin ramai. Jadi ini salah satunya juga diakibatkan oleh semakin powerfulnya chip kita gitu. Jadi sekarang kita punya komputer yang sangat powerful, punya smartphone yang sangat powerful, sehingga tugas-tugas yang dulunya itu lumayan complicated itu jadi semakin mudah dilakukan. Misalnya kalau Bang Dani pernah dengar salah satu varian dari kecerdasan buatan yang sangat populer akhir-akhir ini itu deep learning gitu ya. Deep learning. Ya, deep learning benar. Iya, sebenarnya konsep deep learning sendiri itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sudah ada yang memikirkan beberapa belas tahun yang lalu. Nah, cuman memang waktu itu kita belum mempunyai komputer dengan kemampuan komputasi untuk mengimplementasikan deep learning ini. Nah, tapi sekarang kita sudah punya computing power-nya sehingga lebih mudah begitu.
Dan ternyata it works gitu, it works really well di beberapa bidang itu deep learning cukup merevolusi gitu. Misalnya di bidang-bidang seperti pengolahan citra, terus di bidang-bidang seperti game misalnya. Kalau Bang Denny pernah dengar itu di London itu kan ada ini apa namanya Google DeepMind ya. Iya, Google DeepMind. Nah, ini Mas Ataka. Jadi saya kan nonton beberapa video tentang artificial intelligence dan itu kan artificial intelligence. Kemudian saya lihat contoh-contohnya. Ada itu video yang terbaru itu di YouTube itu menarik ya. Nah, kalau kita lihat di sana bagaimana artificial intelligence yang bisa nanti mesin yang akan bisa belajar sendiri, kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika itu dicangkokkan ke robot, artinya apa? Artinya kan itu akan membuat pertama-tama kalau tidak ada masalah bisa membantu, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa terkontrol, akhirnya bisa menjadi bumerang karena mereka akan bebas, otonom sendiri, kan gitu ya. Nah, bagaimana ini pandangannya orang robotika ini melihat penggabungan antara robot dengan artificial intelligence? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, jadi sebenarnya memang ada perdebatan yang cukup sengit, bahkan di antara kalangan peneliti robot sendiri. Karena kan selama ini yang sudah sangat berhasil menerapkan artificial intelligence, kemudian deep learning, itu sebagian besar kan di ranah misalnya pengolahan citra, atau tadi itu untuk game, atau untuk speech recognition, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu diterapkan di robot, itu memang ada potensi memang ada sebagian pihak yang merasakan kekhawatiran seperti yang Bang Denny bilang. Gimana nih nanti kalau misalnya ini tidak terkendali? Karena kan ketika orang melatih si machine learning ini, si AI ini, itu kan sebenarnya nanti yang dihasilkan itu semacam black box, Bang Denny. Karena kan kita tidak mendesain itu dari awal, kita cuman menggunakan data gitu ya, data driven untuk mencari model yang paling optimal. Nah, tetapi sepengetahuan saya saat ini itu kan istilahnya singularity ya. Jadi singularity itu benar ya. Saya juga mendengar itu istilah itu singularity. Bagaimana kalau sampai terjadi? Karena ini Mas Otaka, saya ingat itu pernah nonton film iRobot kan? iRobot Will Smith. iRobot ya gitu kan? Jadi yang Will Smith itu. Jadi artinya apa? Artinya ketika si robot-robot ini bisa dikendalikan, nggak masalah. Kan gitu ya. Itu bisa membantu bagaimana mengamankan. Tapi ketika karena dia udah belajar, dia akan lebih pintar lagi, makin pintar melihat situasi, akhirnya dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ini akan menjadi diskusi yang apa? Nah, saya tidak hanya bicara misalnya tentang keamanan, tapi kalau kita bicara misalnya kita arahkan dia untuk ke tambang, mining misalnya, atau kemana lagi ya, ke pengamanan dan lain-lain, akan bisa bahaya juga kan gitu ya. Jadi orang robotika juga memikirkan itu ya? Iya, juga memikirkan itu. Tetapi yang saya lihat trennya sejauh ini, Bang Denny, memang teknologi AI dan machine learning itu sangat efektif di bidang-bidang yang saya sampaikan tadi. Tetapi ternyata untuk menerapkan itu semua di robotics, untuk menyelesaikan problem-problem robotics, itu ternyata tidak sesederhana itu, tidak straightforward. Tidak segampang yang yang digambarkan oleh orang-orang gitu ya. Iya. Jadi mayoritas yang saya tahu, termasuk supervisor saya dulu ketika kita diskusi, itu masih menganggap yang namanya singularity itu masih unrealistic gitu menurut mereka. Karena ketika kita cuma bicara misalnya game gitu ya, misalnya yang Google DeepMind itu kan menyelesaikan problem main Go dengan manusia gitu, bisa menang. Ketika kita bicara tentang sistem yang purely virtual seperti itu, machine learning itu kita bisa dengan mudah mengenerate data untuk mentraining si model tadi gitu, si machine learning tadi. Nah, tetapi ketika diterapkan di robot itu tidak sesederhana itu, karena untuk mengenerate data yang dibutuhkan oleh si mesin untuk belajar itu butuh effort yang lumayan besar, karena kita harus benar-benar menggunakan robot real yang dilatih dengan menggunakan skenario yang juga real gitu. Jadi kalau yang game itu kan bisa dibikin simulator gitu ya Bang Denny ya. Benar, bikin simulator, terus di running, learning sendiri, ditinggal gitu.
Nah, ketika kita bicara tentang robot itu tidak sesederhana itu karena kita tidak bisa secara paralel langsung ngeran di 1.000 robot misalnya. Wah, itu kan effortnya terlalu besar begitu ya. Tapi nanti juga misalnya kalau kita udah ya, punya resource, misalnya dari segi komputer, computingnya, parallel computing dan lain-lain, ya mungkin saja ya dari segi resource. Oh Kalau iya, ya, itu pasti mencukupi, nantinya memang ya nantinya memang iya. Cuman maksud saya sejauh ini itu masih cukup challenging ya. karena problem-problem tadi itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah machine learning ketika dihubungkan dengan robot, memang dia bisa bekerja di ranah-ranah tertentu so far. Tetapi di banyak ranah yang dijalankan oleh robot sendiri itu banyak kasus di mana classical control gitu ya, metode kontrol klasik gitu yang zaman-zaman 2 dekade kemarin itu masih lebih baik daripada performa yang dipakai oleh machine learning. Jadi masih lumayan panjang jalannya untuk ke sana. Untuk mencapai ke sana. Tetapi memang untuk mencapai ke sana, tapi memang menurut saya penting juga untuk dipikirkan etiknya gitu. Misalnya mungkin yang paling rame itu kan ini Bang Denny, mobil tanpa awak ya. Oh iya, autonomous car itu ya. Nah itu juga kan menjadi perdebatan juga itu ya. Karena kalau tidak salah waktu Google ya yang mengetes itu di Amerika. Ketika ada kecelakaan, kita tidak tahu siapa yang mau disalahkan, kan gitu ya? Ketika ada supir di sana dan ada kecelakaan, apakah supirnya, apakah Google-nya, apakah mobilnya, kan gitu. Dan tahu nggak ini Mas Ataka, ini satu hal yang menarik ini. Perlu juga kita pikirkan ini. Saya juga dapat ini informasi ini dari YouTube Insight ini. Kenapa mobil otonomus itu ya, yang harusnya punya security tinggi, aman terhadap orang, tapi itu tidak tidak dijaga dengan bagus, kemudian diberikan saja itu pergi ke publik dan akhirnya membuat korban. Sementara kalau obat, kalau kita bicara obat ini kan harus ada pengujian kan? Contohnya misalnya sekarang itu vaksin misalnya. Sebelum vaksin itu ke publik harus diuji dulu diuji lagi baru bisa. Tapi mobil ini otonomus itu tidak ada pengujian, tiba-tiba masuk ke jalan umum, nabrak orang gitu ya. Jadi seolah-olah tidak adil persepsi orang terhadap hal-hal yang umum dengan hal-hal teknologi ini. Kita menganggap teknologi ini segala-galanya gitu. Gimana itu? Iya, memang itu tadi ya, kembali tadi ke soal etiknya gitu. Jadi memang kemarin ketika terjadi kasus seperti itu terus rame begitu kan. Kalau seperti ini etiknya gimana gitu. Nah, memang itu menjadi challenge yang saat ini hangat dibicarakan oleh para peneliti robot dan AI khususnya tentang hal seperti itu. Nah, memang karena problemnya begini Bang Denny, ketika kita mentrain sebuah algoritma seperti yang saya bilang tadi itu lebih ke black box gitu kan. Terkadang yang bikin itu juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Gitu. Apa yang akan terjadi ke depan, benar. Apa yang akan terjadi ke depan. Jadi ketika misalnya dulu yang Google DeepMind itu main Go gitu dengan manusia, si Google DeepMind-nya ini, si agennya yang sudah di-training ini melakukan langkah yang tidak bisa diprediksi siapapun, yang semua ahli permainan Go itu juga bingung, ini ngapain? Ternyata dia melakukan langkah yang brilian yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemain-pemain Go sebelumnya gitu. Jadi yang program juga bingung gitu. Jadi memang itu challenging dan itu harus didiskusikan begitu ya. Kalau sejauh ini yang saya tahu para peneliti berusaha membuat layer dalam memprogram satu sistem itu ada layer begitu. Jadi ada jadi kita tidak menyerahkan seluruhnya ke robotnya machine learning, ke machine learning yang untuk belajar terus ya. Ada layer lain yang bisa meng-override ketika itu saya pikir akan lebih aman. Saya pikir itu akan lebih aman. Betul. Nah, kalau kita balik ke belakang dulu, Mas Ataka. Jadi kan kalau sekarang kita kenal itu ada yang namanya Sophia gitu ya. Robot Sophia ya. Kemudian ada juga robotnya Sony di Jepang, itu yang dari dulu sudah ada itu kan. Nah, kalau itu sendiri apa dibandingkan dengan robot-robot yang kita bicarakan tadi? Saya sih dengarnya Sophia ada chatbox kan kira-kira seperti itu. Bagaimana ini, Mas
Atau melihat ini? Ya, jadi memang kalau saya pribadi melihat robot seperti Sophia itu lebih kepada apa namanya istilahnya, agent yang dia jadi mungkin seperti yang kayak Google Assistant Isi, atau ya. misalnya apa namanya Cortana ya, Cortana. Cortana. Jadi itu lebih kepada mesin untuk apa namanya yang fokusnya di komunikasi gitu Bang. Jadi dia ketika ditanya dia bisa menjawab dengan jawaban yang natural, dengan jawaban yang kayak human banget begitu. Tetapi seperti saya bilang tadi, ketika kita bicara tentang robot, itu umumnya harus ada komponen action di situ, komponen aktuator gitu kalau istilahnya di robotik. Kayak misalnya kalau di robot itu kan ada motor, terus dia bisa bergerak seperti manusia. Benar. Manusia kan punya otak, punya indera, dan punya otot gitu. Benar. Cuman diem aja gitu kan. Nah itu yang membedakan robot seperti Sophia dengan robot yang kita kenal di ranah akademis. Karena kalau di ranah akademis itu robot harus mempunyai sistem aktuator juga, dia harus bisa melakukan sesuatu gitu, nggak cuma ngomong begitu ya. Jadi tapi mungkin itu perbedaannya. Minimal sudah ada manfaatnya juga ya, menemani orang. Iya, betul. Iya, betul. Saya nggak bilang gitu, nggak benar. Saya lihat juga ada juga robot di apa itu di acara TV kemarin saya lihat ya di sini. Ada juga robot yang bisa, tapi masih terbatas. Jadi contoh misalnya dia membawakan minuman dan mengajak ngobrol. Yeah. Tapi hanya sebatas itu ya. Ketika ditanyakan hal-hal lain, udah bingung dia. Nah, kembali itu mungkin masih if else yang sederhana ya, belum masuk AI di sana di dalamnya ya. Iya. Ya, okay. Memang kalau sekedar untuk komunikasi itu saya kira perkembangan teknologi machine learning saat ini sudah sangat bagus untuk memproduce sesuatu yang bisa berkomunikasi dengan natural. Tetapi ketika kita ngomong soal robot yang harus melakukan action, itu challenge-nya biasanya soal ini Bang, dexterity gitu, soal misalnya nih robot mau naik sepeda. Nah, itu sangat sulit. Susah ya. Jadi menggunakan machine learning, menggunakan machine learning pun itu masih sangat sulit. Robot mau naik tangga, lari naik tangga misalnya. Saya ingat itu challenge. Saya ingat itu yang Mas Ataka bilang itu dulu waktu kita ngobrol-ngobrol di kampus. Hanya untuk membuka pintu aja kita suruh robot itu bisa susah, gitu ya? Iya, betul. Benar kan? Membuka pintu aja. Betul sekali. Ya. Jadi kadang-kadang kita kemampuan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan sekeliling yang kita take for granted gitu ya, itu hal yang sangat challenging buat robot. Jadi challenge-nya mungkin masih di situ untuk saat ini, Bang Denny. Artinya masih sangat jauh lah kalau dikatakan bahwa robot itu bisa menggantikan atau menyerupai manusia ya. Ya, untuk saat ini kebanyakan itu membantu manusia. Jadi kalau untuk full menggantikan di semua task itu masih sangat susah. Tapi kalau saya berpikir seperti ini, mengerjakan sesuatu pekerjaan manusia itu bisa nggak kira-kira? Jadi artinya contoh, menggantikan posisi sebagai pengajar gitu ya. Malah saya berpikir itu menggantikan posisi sebagai guru misalnya, ya. Yang kalau tasnya itu pekerjaannya itu hanya mengajarkan, deliver gitu. Bagaimana kira-kira? Sangat-sangat memungkinkan sebenarnya, kan? Ya, sebenarnya ada beberapa, kalau menurut saya benang merah yang menjadi ciri suatu pekerjaan yang kemungkinan besar akan bisa digantikan oleh robot dalam waktu-waktu dekat ini, itu biasanya pekerjaan yang rutin gitu Bang Denny. Jadi pekerjaan yang gitu-gitu doang, yang dikerjain tiap hari sama, nah itu akan dengan sangat mudah bisa dibilang digantikan oleh robot. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kreativitas, menuntut menuntut decision making yang tidak sederhana. Nah, itu yang lebih sulit untuk digantikan oleh robot. Nah, kalau misalnya kalau kita sekarang kan di beberapa museum sudah ada ya robot tour guide museum gitu. Itu mudah karena dia cukup mendeliver sesuatu yang sama terus-menerus. Nah, jadi itu dengan sangat mudah digantikan oleh robot. Tetapi ketika kita bicara tentang sosok guru di dalam kelas, yang tugasnya mungkin tidak hanya menjelaskan materi gitu ya, tidak hanya satu arah, tapi juga memahami bagaimana kebutuhan siswa, terus kira-kira siswanya yang berbeda-beda itu harus diberi penjelasan yang mungkin beragam juga. Nah, untuk hal yang butuh kreativitas seperti itu, saya kira masih sulit untuk digantikan oleh robot sepenuhnya.
Jadi Artinya kalau aspek-aspeknya mungkin ya, tapi kalau sepenuhnya saya kira masih sulit. Artinya kalau gurunya hanya deliver pengajaran bisa digantikan robot. Tapi kalau gurunya benar-benar give attention dan lain-lain, ya pasti nggak bisa. Kita kira seperti itu ya. Ya, betul. Ya.